Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Umu Latifah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai terminologi medis sistem digestif atau sistem pencernaan. Semuanya pada penasaran kan? Apa sih yang dimaksud dengan sistem digestif atau sistem pencernaan? Sistem digestif atau sistem pencernaan sendiri itu disebut sebagai digestive tract atau digestive tube, dimana di dalam sistem ini itu memiliki struktur anatomi. Struktur anatominya yakni berupa mulut, mouth, oro, stomato, ada faring, tenggorokan, ada esophagus, kerongkongan, ada gastro, stomach, lambung, ada small intestine atau usus kecil, ada intestine tenu usus halus, dan large intestine kolon atau biasa disebut usus besar. Dan di dalam sistem pencernaan atau digestif itu juga memiliki beberapa organ penunjang. Organ penunjangnya yakni ada 3. Ada yang pertama itu ada hepato, liver hati, ada gallbladder, vesica iliac, kolesisto atau kantung empedu, dan juga ada yang terakhir itu ada pankreato, pankreas atau kelenjar pankreas. Sistem digestif ini tuh menjalankan tugas yakni ada 3 juga sama. Ada fungsi utama ya pasti ya, maksudnya tugas utama itu yakni mencerna makanan, terus kemudian menyerap nutrisi ke dalam darah, dan juga yang terakhir itu membuang material sampah padat. Nah, terus bagaimana sih Kak latar belakang sejarah tractus digestivus itu? Jadi begini, sistem digestif kan biasanya disebut sebagai digestive tract atau digestive tube ya. Nah, di sini kita menggarisbawahi digestive tube. Digestive tube itu di sini tuh berarti artinya pipa saluran. Nah, pipa saluran pencernaan ini itu dimulai dari mulut, cavum oris, dan berakhir di anus atau dubur. Jadi kalau misalnya kita makan kan pasti makanan itu kan dimasukkan ke dalam itu ya, ke dalam ke dalam mulut ya, ke dalam mulut kan dikunyah ya kan, habis dikunyah kan ditelan sampai akhirnya itu berakhir di anus. Kita merasakan kita itu kayak mau BAB gitu kan. Maksudnya kita itu mengeluarkannya tuh sebagai BAB. Maksudnya kan di sini kan kita tuh merasakan pengen BAB, itu kan BAB kan gitu. Nah, terus dimana di dalam sistem digestif ini tuh mereka memiliki 5 fungsi utama. Jadi begini, kan diges itu kan berasal dari bahasa Latin ya kan, berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latinnya itu apa sih, kok aku lupa. Berasal dari bahasa Latin sceret, carry apart, dan dissolve. Maka fungsinya disebut sebagai digestion. Digestion di sini itu bermakna mengangkut atau menghancurkan bagian-bagiannya. Nah, makanan dari fungsi utama digestion ini, digestion itu kan dimulai di mulut ya, di mulut, dimana makanan itu dikunyah dan dicampur dengan air ludah atau sialosaliva itu. Terus dimana makanan yang ingin dimakan itu akan menjadi bolus atau bola-bola halus fragmen nutrien yang kemudian akan diabsorpsi, diserap, dan masuk ke dalam aliran darah. Setelah itu dari proses digestion sama ingestion ini itu, dan dari proses digestion, ingestion, yang ketiga absorption, kemudian itu akan melewati tahap yang keempat yakni secretion. Nah, dalam secretion ini itu ada organ yang membantunya, yakni ada 4. Ada hepato, liver atau hati, ada pankreas atau kelenjar pankreas, ada gallbladder, kolesisto atau empedu, dan juga ada salivary gland atau sialo, kelenjar ludah, seperti itu. Jadi ada 4 ini dalam tindakan secretion tadi, seperti itu. Terus setelah dari secretion, maka yang terakhir fungsi
fungsi yang terakhir dari kelima fungsi utama sistem digestif ini, yakni proses defecation atau egestion. Dimana defecation ini tuh dia proses membuang sampah material dari anus, atau biasa kita menyebutnya sebagai BAB atau buang air besar. Nah, jadi urutannya biar kalian bisa mengingat urutan fungsi 5 fungsi utama sistem digestif ini itu biasanya aku menyingkatnya itu ini tadi aku membuat singkatannya: digestion, ingestion, absorption, digestion, ingestion, absorption, secretion, egestion. Oh, diase. Digestion, ingestion, absorption, secretion, egestion atau defecation. Jadi kalau misalnya ketika kalian ujian atau ketika kalian ada pertanyaan, apa sih 5 fungsi utama dalam sistem digestif atau sistem pencernaan? Jawabannya diase. Diingat-ingat, diase. Digestion, ingestion, absorption, secretion, dan egestion atau defecation. Seperti itu. Terus unsur akar kata, terminologi medisnya unsur akar kata dan definisi pada sistem digestif. Yang pertama ada abdomino atau abdomen, daerah perut. Ada appendix atau usus buntu. Ada cheilo, lips atau bibir. Ada bucco, cheeks atau pipi. Ada ini duodeno atau duodenum, usus halus 12 jari. Ada faring atau tenggorokan. Ada esophagus atau kerongkongan. Ada lito, kalkulus atau batu. Ada lipo atau fat atau lemak. Ada stomato, oro atau mulut. Ada glosso, tong atau lidah. Tong atau lidah. Terus ada cheilo, lips atau bibir. Ada ini loh tadi tuh ada jejunum atau usus jejunum. Ada ini ada apa ya tadi ya? Ada kolesisto atau kantung atau gallbladder atau kantung empedu. Ada bukan kolo sih, lebih tepatnya kayak kolo kayak kolo atau ini loh, empedunya ya, dasar empedunya kan kolo gitu. Kolo kan kolisto ya, kolo berarti. Nah, habis itu ada ini ada ini loh, apa sih? Sialo ya. Ada sialo atau salivary gland atau kelenjar ludah. Terus ada peritoneum atau peritoneum. Peritoneum itu selaput pembungkus dalam perut. Terus ada apa lagi ya tadi? Ada ya seperti itulah. Pokoknya beberapa yang tadi disebutkan itu merupakan akar kata terminologi medis dari sistem digestif. Nah, sudah itu saja cukup itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap jaga kesehatan dan stay safe in health. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.